Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Bapak Ibu peserta kajian kitab Jawahirul Kalamiyah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amal soleh kita. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesedihan, musibah dan malapetaka yang menimpa kita diangkat, diringankan dan kemudian diganti oleh Allah dengan pahala dan karunia yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwas sekalian dimuliakan Allah taala, kita masuk ke pembelajaran kitab Syama'il Muhammadiyah di bab tentang muqaddimah, makna daripada Islam, rukun iman dan seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa rahimahulidayhi masyaikhahu wa jamil mu'minin wa nafa'allah bi ulumi fi dharain amin. Ya, kita ke mabahasul awal, ke bahasan yang pertama. Fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, pada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soal, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan? Bagaimana itu keimanan kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi secara ijmal? Ijmal itu secara global ya, secara ringkas. Bahasan-bahasan seperti ini penting untuk menjelaskan kepada anak kita atau mungkin kepada orang yang baru belajar agama. Jadi kalau ditanya, ente beriman kepada Allah enggak? Ya, beriman. Iman kepada Allah itu gimana gitu kan? Nah, ini penjelasannya. Huwa anna takida annallaha subhanahu wa ta'ala mutassifun bi jami'i sifatil kamal. Yaitu kita berkeyakinan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Jadi beriman kepada Allah itu kita beriman akan sifat Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan, ya. Bukan hanya sekedar ya saya beriman Allah itu ada gitu. Karena kalau berbicara tentang ada dan tiada, kita mengakui banyak hal keberadaannya. Kita mengakui adanya orang tua kita yang ada, kakek nenek kita yang ada, buyut kita yang ada walaupun kita tidak melihatnya. Kita ngakui itu kan gitu ya. Tapi pengakuan kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya mengakui adanya Allah, tetapi kita mengakui keberadaan Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, ini yang membedakan antara keimanan kita dengan keimanan musyrikin Mekah misalnya, yang mereka meyakini Allah itu ada. Bahkan Allah itu pencipta, tetapi bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. Misalnya Allah itu punya anak dari para malaikat. Para malaikat itu dianggap oleh mereka sebagai anak-anak Allah. Dan tentu ini sifat kekurangan ya. Karena kalau punya anak berarti dia punya bini. Kalau dia punya bini, punya mertua. Gitu kan. Kalau punya bini, punya mertua berarti ya dia wajib untuk apa? Untuk tunduk kepada istri dan mertuanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi keimanan kepada Allah yang global adalah beriman akan keberadaannya dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Kemudian wa munazzahun an jami'i sifati nuqsan. Di saat yang sama kita berkeyakinan Allah itu bersifat munazzah. Munazzah itu bersih. Kemudian terbebas dari apa? Dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Nah, ini penting ikhwas sekalian. Kalau kita meyakini Allah bersifat sempurna, tapi kemudian memiliki sifat-sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan, nah ini juga berarti bertentangan kan? Sehingga kita penting mengetahui nanti apa itu sifat sempurna bagi Allah, yang itu memang wajib harus ada pada zatnya, dan apa sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sifat nuqsan ya, sifat kekurangan. Kemudian kita lanjut. Soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsila. Bagaimanakah keimananmu kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi secara terperinci? Kalau tadi secara global ya, secara umum, ini secara perincian bagaimana nih konsep keimanan kepada Allah? Nah, ini dijawab. Huwa anak takida, keimanan secara terperinci itu adalah kita berkeyakinan annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud. Dia bersifat dengan sifat ada. Wal qidam, dan sifat terdahulu. Kemudian wal baqa, bersifat kekal. Wal mukhalafati lil hawadis, dan dia bersifat menyelisihi segala hal baru. Hal baru ini maksudnya sesuatu yang diciptakan atau makhluk ya, kata lainnya adalah makhluk. Wal qiyami bi nafsihi, dan bersifat berdiri dengan dirinya sendiri. Wal wahdaniyah, dan dia bersifat esa. Wal hayah, dan dia bersifat
hidup, wal ilmi, dan dia bersifat ilmu, wal qudrati, dan bersifat qudrah, ya, berkuasa, wal iradah, dan berkehendak, was sam'i, dan dia mendengar, dan bukan cuma sam'i itu mendengar ya, tapi maha mendengar, wal basar, dan dia melihat, wal kalam, dan dia berbicara, wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Dan sesungguhnya dia itu selalu hidup, dia selalu maha mengetahui, dia selalu kuasa, dia selalu berkehendak, dia selalu mendengar, dia selalu melihat, dan dia selalu berbicara. Intinya ikhwas sekalian dimuliakan Allah, kalau keimanan kita kepada Allah itu secara global, secara mujmal, terangkum dalam dua kata. Mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan dan mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Itu ya. Jadi kalau ditanya apa wujud nyata keimanan kepada Allah? Wujudnya adalah kita iman Allah ada dengan segala kesempurnaan dan tidak memiliki kekurangan. Nah, kalau diperinci bagaimana? Itu kan terlalu global, itu terlalu umum. Sifat sempurna itu apa? Sifat kekurangan itu apa? Terus apa yang boleh ada pada Allah, apa yang tidak boleh pada Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya, bagaimana wujudnya, itu terperinci dalam sifat 20. Yang kita sebut dengan apa tadi? Mensifati Allah secara perincian. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu sedikit diterangkan ya, karena ada sebagian pihak yang suka gagal paham, menganggap bahwa metode penjelasan akidah Islam dengan mazhab Asy'ariyah ini, misalnya apa? Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Namanya penuduh itu kadang asal nuduh saja, tidak dengan bukti dan data yang akurat. Misalnya mereka mengatakan bahwa kalangan Asy'ariyah ini membatasi sifat Allah hanya 20. Ini jelas keliru, ikhwas sekalian. Mereka melemparkan tuduhan ini tanpa data dan rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada sebagian ustadz atau sebagian pengajar yang mengatakan sifat wajib 20, sifatnya Allah itu hanya 20 kan gitu ya. Tapi kita tidak boleh kan menghukumi suatu kelompok bahkan madrasah keilmuan dari perilaku error pengikut kelompok tersebut. Karena sudah barang tentu kalau itu kita lakukan tidak akan ada kelompok yang selamat. Kita menilai Muhammadiyah dari tokoh-tokoh liberal yang ada di Muhammadiyah. Yang misalnya mengatakan bahwa Islam itu yang nggak ada kaitannya dengan negara, nggak ada kaitannya dengan tuntunan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya bernegara itu urusan umum, nggak usah agama ikut campur gitu ya. Yang katakan itu tokoh Muhammadiyah loh. Apakah kita katakan Muhammadiyah sesat dan mengajarkan kesesatan, ajaran sekularisme hanya gara-gara si tokoh tersebut? Kan enggak. Di NU juga demikian. Ada tokoh-tokoh yang dengan terang, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu, itu mengajarkan liberalisme, pluralisme. Apakah kemudian kita simpulkan bahwa ajaran NU itu sesat gara-gara satu dua tokoh error yang ada di dalamnya? Ya tentu nggak begitu. Bahkan lebih jauh misalnya, Islam itu kalau dinilai dari perilaku umatnya, bahkan tokoh ini kita nggak bicara lagi orang awamnya, bicara tokoh-tokoh Islam, itu ada yang sekuler, ada yang liberal, ada yang perilakunya mungkin sangat bertentangan dengan Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tidak bijak, teman-teman sekalian ya. Tapi sayangnya ada orang yang cara beragamanya tuh begitu. Misalnya kita hari ini ada orang yang menyerang tasawuf gitu kan. Tasawuf itu sesat karena ada perilaku-perilaku sufi yang menyimpang. Atau sebaliknya menganggap salafi secara umum, secara global itu sesat karena perilaku dari oknum-oknum Wahabi yang mudah mensesatkan, mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan pihak yang lain. Kan cara berpikir yang sangat tidak tepat gitu ya. Jangankan pendapat kelompok, bahkan ayat Al-Qur'an itu teman-teman sekalian bisa disalahpahamkan. Ya, bisa disalahpahamkan. Bukan ayat Quran salah, tetapi cara memahami kita yang salah. Apakah pemahaman itu menyebabkan kita itu menolak Quran? Ya, Rasul mengatakan loh, baca Quran, jadikan dia sebagai alat pembelajaran kalian selama kalian tidak saling berpecah belah, selama kalian tidak bermusuhan. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Tapi kalau gara-gara Quran kalian bermusuhan, hentikan. Jangan lanjutkan baca Quran. Apakah kemudian kita amanai kalau Quran itu menyebabkan perpecahan? Bukan begitu. Atau kemudian bahkan hadis Nabi SAW itu ada hadis palsu, teman-teman sekalian. Ada hadis palsu yang mengajarkan bahkan sangat bertentangan dengan Islam. Loh, palsu. Apakah kemudian gara-gara itu kita anggap ya hadis Nabi itu bermasalah, tinggalkan aja hadis? Kan nggak begitu. Nah itu teman-teman sekalian. Alur berpikir seperti ini sebenarnya tidak sulit ya. Mudah dicerna, mudah dipahami. Dan yang menentangnya itu langsung bisa ketahuan tidak logis. Tapi sayangnya banyak mereka yang
logika falasi, ya, menyalahkan satu konsep madrasah keilmuan, termasuk dalam hal ini akidah, ya, versi mazhab Asy'ariyah, karena kesalahpahaman mungkin gitu. Karena faktanya jika kita kembalikan kepada keilmuan madrasah Asy'ariyah, itu tidak ada pembatasan sifat Allah. Allah itu memiliki sifat dan nama yang Dia ajarkan kepada kita, yang tercantum dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, atau yang Dia sembunyikan dan kita tidak mengetahuinya. Nah, sehingga kita meyakini, mengakui bahwa ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang itu Allah sendiri yang mengetahuinya dan tidak diajarkan kepada hamba-hambanya bahkan gitu ya. Nah, lalu kenapa 20? Kenapa misalnya enggak 40, enggak 73, enggak 60. Nah, ini boleh-boleh saja. Makanya nanti ada juga sebagian ulama yang mengajarkan sifat Allah wajib itu hanya 13, ya. Ringkasan daripada 20 itu tadi, karena ada bagian yang terulang atau yang hanya beberapa belas gitu ya. Nah, sifat 20 ini dipahami oleh kalangan Asy'ariyah cukup mengcover dari sifat yang seorang hamba ketika mengetahui sifat tersebut akan langsung kenal sama Allah. Misalnya gini deh, antum ingin tahu apa itu mobil, gitu kan? Mobil itu apa? Dan antum menerangkan kepada anak antum, oh, mobil itu adalah kendaraan yang rodanya 4. Dia dinaikin oleh orang. Dan dia ada spionnya. Kemudian dia bisa untuk ngebut. Dan dia diisi dengan bahan bakar. Itu kan segala penyebutan yang antum sebutkan untuk memisah atau membedakan antara pengertian mobil dengan kendaraan lain kan, ya, terbedakan dari onta, bahkan juga terbedakan dengan istilah mobil yang lain karena telepon itu juga mobile gitu kan. Bahkan ada brigadir mobil, brimob. Kan beda gitu kan. Nah, penjelasan itu sudah sangat cukup akan membedakan istilah mobil dengan kendaraan yang lainnya. Nah, demikian juga dengan sifat 20. Ketika kita disebutkan tentang sifat wujud, ya, Allah itu ada untuk membedakan dengan simbol-simbol ketuhanan. Karena antum perlu tahu teman-teman sekalian, dalam beberapa konsep agama, keberadaan Tuhan itu hanya sebagai simbol. Dia ada, tetapi sebenarnya tidak ada. Hanya diadakan sebagai simbol daripada keberadaan Tuhan itu sendiri. Mungkin untuk mencernanya misalnya konsep ketuhanan dari Buddha. Buddha itu teman-teman sekalian tidak punya Tuhan. Ya. Mereka hanya menganggap bahwa Tuhan itu adalah unsur kebaikan yang merupakan gambaran daripada orang-orang atau sesuatu yang maha baik dan maha kuat. Atau sederhananya kalau kita bilang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu kan dasar negara kita. Tapi kan itu nggak ada, itu hanya simbol. Nggak ada itu makhluk yang bentuknya kayak burung, kemudian dia bentangkan tangan, sayapnya, terus di lehernya digantungin tuh sama perisai itu. Itu kan nggak ada, itu hanya simbol gitu ya. Nah, kemudian sifat kidam, sifat baqa, sifat mukhalafah, dan seterusnya, itu semuanya akan cukup membuat seorang muslim tahu Tuhannya itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain. Intinya begitu. Ya. Jadi bukan membatasi sifat 20, bukan. Ini hanya metode, namanya metode itu madrasah. Sama dengan kalangan Asy'ariyah. Asy'ariyah ini kan salah satu mazhab dalam akidah Ahlussunnah ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 mazhab yang diakui dalam bidang akidah. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah. Asy'ariyah ini diistilahkan juga dengan akidah kalangan Hanabilah. Hanabilah ini mazhab Hanbali yang kemudian diklaim oleh teman-teman misalnya ini termasuk akidah yang diikuti oleh Wahabi misalnya. Walaupun nanti ada perdebatan ya, ada pertikaian, bahkan sebagian ustadz kita mengatakan beda antara akidah Wahabi dengan akidah Asy'ari. Tentu kalangan Salafi gitu ya, teman-teman kita nggak terima begitu saja kalau dikatakan beda ya. Kami ini yang ikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan akidah Imam Ahmad bin Hanbal adalah akidah Asy'ari gitu ya. Sama dengan kalangan Asy'ariyah, teman-teman sekalian, itu juga kan dituduh kan, kalau kalangan mutaqaddimin itu berbeda dengan mutaakhirin. Jadi kalangan sekarang mutaakhirin yang terkemudian itu nggak sama dengan akidahnya kalangan Asy'ariyah yang terdahulu, yang mutaqaddimin. Nah, itu kan dibantah juga. Intinya adalah dalam masalah ini teman-teman sekalian ada pertikaian ya, ada perdebatan. Nah, kita sebagai orang awam jangan masuk ke arah sana dulu. Ya, kita ini kadang mohon maaf, begitu belajar akidah terjebak kepada apa? Terjebak kepada mihnah, kepada ujian. Ente akidahnya apa? Ya, apakah ahlu sunnah atau ahlu susah gitu kan? Allah ada di mana? Apa makna istawa? Apa makna itu? Dan subhanallah gitu ya. Sehingga kemudian belajar akidah yang seharusnya menyatukan, mempersaudarakan, kita itu kemudian malah berantem. Sehingga sebagian guru kami mengatakan ada metode belajar akidah dari kita yang harus dibenahi. Supaya kita belajar akidah justru belajar bersaudara. Kita belajar akidah, belajar, oh ternyata saudara kita yang kita anggap sesat itu
Ahlussunnah toh. Karena ternyata pokok-pokoknya sama. Karena akidah itu nggak banyak teman-teman sekalian. Akidah itu inti-inti ajaran Islam. Adapun perincian-perinciannya, biarlah itu menjadi bagian daripada kalangan elitnya, kalangan ulama kita yang membahas tentang bagaimana sifat kalam Allah. Bagaimana Al-Quran itu, apakah dengan huruf dan sifat. Itu sudahlah, kita tidak usah mau dibentur-benturkan dalam perbedaan pandangan dalam masalah itu. Yang penting kita imani Al-Quran qadim. Ya, kita iman bahwa ini diturunkan oleh Allah dan kekal sebagian daripada sifat-sifat Allah. Adapun tentang perincian-perinciannya yang membuat kalangan ulama itu bertikai satu sama lain, itu kita biarkan. Ya, karena ulama ketika mereka bertikai, berbeda pendapat, mereka dengan ilmunya, dengan adabnya, ya, dan mereka saling menghargai itu. Sedangkan kita orang awam terkadang tidak bisa melakukan itu. Kita ini jangankan berbeda pendapat, wong kita ini sama pendapatnya, cuma gara-gara beda pendapatan kan berantem kan? Apalagi sudah beda pendapat, beda pendapatan, rame itu berantemnya. Taib, kemudian kita lanjut aja. Nanti akan kita bahas ya ini bagaimana perincian-perinciannya. Diawali dulu dari sifat wujudnya Allah. Kaifal i'tiqadu bil wujudillahi ta'ala. Bagaimanakah keyakinan atau i'tiqad kita, i'tiqad keyakinan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Huwa anna takida, itu adalah kita berkeyakinan sesungguhnya Allah Ta'ala maujudun. Allah itu ada. Wa anna wujudahu bidatihi laisa biwasitati syai'in. Sesungguhnya wujudnya Allah itu dengan zatnya, tidak dengan perantaraan sesuatu apapun. Wa anna wujudahu, dan sesungguhnya wujudnya dia Allah wajibun, itu sifatnya wajib. Tidak boleh tidak, Allah harus ada gitu. La yumkinu an yalhaqahu adam, dan tidak mungkin akan menimpa pada Allah Subhanahu wa taala itu ketiadaan. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi ada ini pun ada yang seperti apa dulu. Karena keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah tentang keberadaannya itu berbeda dengan keyakinan atau pengetahuan kita akan keberadaan pihak-pihak lain selain Allah, gitu kan. Yang pertama, yakin adanya sifat Allah wujud. Wujudnya Allah dengan zatnya. Tidak ada perantaraan apapun. Beda dengan kita. Kita ini ada dengan dilahirkan. Makhluk itu ada dengan diproduksi. Ada karena tersusun dari banyak komponen. Sedangkan sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada perantaraan, tidak ada sebab akibat, tidak ada latar belakangnya. Nah, kemudian kalangan ateis misalnya menyoal, kok bisa diterima akal sesuatu yang ada tanpa perantaraan, tanpa ada yang mengadakan? Ya mudah saja jawabannya. Yang pertama adalah dia pencipta, sedangkan kita yang dicipta. Bagaimana mungkin kita hendak memahami sesuatu yang menciptakan dengan sesuatu yang diciptakan? Ya, itu nggak logis gitu ya. Misalnya apa? Kita tidak mungkin menyamakan antara kursi yang dibuat oleh tukang dengan si tukangnya. Karena walaupun ini kursi yang mengadakan adalah si tukang, tetapi dia bukanlah bagian daripada si tukang tersebut. Dan sifatnya sudah pasti berbeda. Kalau makhluk sama makhluk saja bisa dipahami perbedaan antara yang membuat dengan yang dibuat, lalu bagaimana dengan antara sang pencipta dengan yang dicipta? Ketika si yang dicipta ini memiliki awal, memiliki akhir, dibuat dari komponen-komponen, logisnya tentu yang menciptakan tidak sama dengan yang dicipta. Dan ketidaksamaan itu justru logis. Ini yang pertama bantahannya. Yang kedua, ada teori yang disebut dengan teori runtutan, ya. Dan ini logis. Logis kalau misalnya dikatakan keberadaan Allah itu ada tanpa akhir itu nggak logis, justru terbantahkan dengan teori ini. Misalnya apa? Kalau kita runut segala sesuatu, ini adanya karena sebab ini. Ini sebabnya karena adanya si itu karena adanya itu sudut itu. Itu kan nggak mungkin melingkar kepada yang pertama kan, pasti kita akan sampai pada ujung yang itu tidak ada yang mengadakan. Kalau dia masih ada yang mengadakan, berarti yang diadakan itu ada yang mengadakan. Terus seperti itu dan itu ujung. Cuma bedanya kalau orang ateis, kemudian setelah di ujung itu nggak diketahui, mereka selesai sampai di situ. Orang beriman mengakui bahwa ujung daripada segala ujung itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tanpa rentetan sebab. Terkecuali kalau itu seperti lingkaran kan, misalnya adanya gelas ini karena adanya HP ini, ya. Kemudian HP ini adanya ini, kemudian kembali ke gelas. Jadi barang paling ujung dibuat oleh barang yang di depan. Itu lingkaran. Mulai pusing ya. Nggak usah pusing. Ini sebenarnya konsep akidah itu konsep keimanan yang kembali kepada fitrah. Maka nggak betul kalau kemudian antum belajar akidah isinya dogma. Udah imani aja. Tapi orang ngomong kayak gini, udah biarin kata orang gitu ya. Karena kita itu hanya bisa mengimani sesuatu kalau sesuatu itu benar-benar bisa diterima akal.
Kalau antum misalnya mendapatkan konsep ajaran Islam yang tidak diterima akal, lalu bagaimana antum bisa mengimani? Mengimani itu mengilmui, teman-teman sekalian, ya. Dan cara mengilmui itu diantaranya menggunakan panca indera yang sudah Allah berikan dengan menggunakan akal termasuk. Maka apapun yang tidak bisa diterima akal, itu tidak akan mungkin Allah jadikan sebagai bagian dari syariat atau ajarannya. Taib. Kemudian kita lanjut ya. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu an yalhaqahu adam. Keberadaan Allah tidak akan mungkin menimpa padanya sesuatu ketiadaan. Itu wajib, keberadaan Allah itu sifatnya wajib, tidak boleh tidak. Seperti misalnya kita berlogika. Kalau kita melihat sesuatu di suatu tempat tanpa diberitahu oleh siapapun, adanya benda itu pasti ada yang membuat. Antum lagi nyasar ke tengah hutan. Begitu di tengah hutan tiba-tiba di situ antum dapat korek api. Antum pasti berkeyakinan itu pasti ada manusia yang pernah ke situ, walaupun itu hutan belantara. Karena nggak mungkin korek api itu muncul dengan sendirinya. Antum nggak tahu pabriknya, antum nggak tahu orangnya, tapi antum langsung berkeyakinan, kan gitu ya. Maka keberadaan Allah ini wajib. Kenapa? Karena terlalu banyak bekas-bekas benda-benda yang berserakan di alam semesta ini, itu membutuhkan pencipta. Hanya orang yang tidak logis yang mengatakan semua yang ada ini terjadi dengan proses evolusi, wujud dengan sendirinya. Evolusi sekalipun kita terima misalnya, pada ujungnya akan ada yang mengadakan makhluk yang ada di awal. Kita lanjut. Kaifal i'tiqadu bil qidamillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana i'tiqad dengan sifat qidam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qidam itu kalau terjemahannya terdahulu. Huwa an na'taqida annallaha qadimun. Dia adalah bahwa kita berkeyakinan Allah itu ada terdahulu, tanpa ada yang mendahului. Nakni yaitu annahu mawjudun qabla kulli syai'in. Dia ada sebelum segala sesuatu. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqat. Dan dia tidak akan mungkin ma'duman. Ma'duman itu sirna, binasa, pada waktu dari waktu-waktu yang ada. Wa annahu mawjudahu laisa lahu awal. Dan sesungguhnya keberadaan Allah itu tidak memiliki awal. Jadi gini, sifat qidam Allah, adanya Allah itu bukan cuma sekedar ada begitu saja, tetapi keberadaan itu terdahulu. Terdahulu tanpa ada yang mendahului. Ya, terdahulu tanpa ada yang mendahului. Tanpa ada ibu, tanpa ada bapak yang melahirkannya. Dan kemudian kita berkeyakinan tidak ada satu masa yang itu dalam hitungan waktu tersingkat sekalipun, dalam hitungan detik atau per 1000 detik, per 1 juta detik, yang Allah tidak ada. Nggak mungkin. Jadi tidak mungkin Allah tadinya tidak ada, atau misalnya ada dan kemudian mengalami fase tidak ada. Tidak mungkin. Jadi keberadaan Allah dalam keyakinan kita, Allah itu ada terdahulu dan tidak ada satu masa dari masa-masa yang ada yang Allah tidak ada. Nah, ini kalau kita pikirkan secara nalar, ya, kan Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau kemudian Allah adanya itu di waktu tertentu, terus siapa yang menciptakan waktu tersebut? Ya, itu kenapa teman-teman sekalian, nanti ketika kita di hari kiamat atau di akhirat, ya, kita akan bertemu dengan tata ruang yang berbeda dan juga tata waktu yang juga berbeda untuk menunjukkan kalau Allah menunjukkan kepada kita waktu itu juga ciptaan Dia. Jadi waktu itu nggak akan kita kenal. Misalnya sudah kiamat nih 2000 berapa? Antum pengennya kiamat kapan? 2025 aja. Ini sudah pada mimitan pengen kiamat ini. Rame, Imam Mahdi katanya sudah muncul. Ini sudah, aduh ya Allah teman-teman sekalian. Ini kapan-kapan kita bahas lah tentang ini, membaca zaman. Sudah saya siapkan bahasanya, nanti insya Allah kita atur waktunya. Karena banyak yang kemudian salah diagnosa. Yang kesalahan itu fatal teman-teman sekalian. Sampai ada yang ngomong kayak gini, Ustadz, kita kelihatannya jangan doakan Palestina cepat menang. Loh kenapa? Ntar kalau Palestina menang itu kiamat, Ustadz. Jadi sampai ngomong kayak gitu. Atau bahkan ada yang ngomong seperti ini, nggak usah capek-capek lah berjuang, Ustadz, kita bersatu gini-gini, ukhuwah. Dan umat Islam ini memang berpecah belah. Memang Allah sudah tetapkan itu dan Rasul sudah kutuk itu. Kan umatku akan pecah jadi 73 gitu ya. Subhanallah. Jadi upaya kita mempersatukan umat itu padahal melaksanakan perintah Allah kan, ya. Wa aslihu baina akhwaikum, dan persaudarakanlah antara orang-orang beriman itu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Terus dihantam pakai dalil yang disalahpahami. Padahal Nabi ketika mengingatkan kalian akan pecah menjadi 73, itu bukan ngutuk teman-teman sekalian, tetapi untuk memperingatkan. Peringatan malah dijadikan sebagai dalil untuk itu tadi, untuk menyalahkan gitu ya. Sama dengan ada rambu, awas bahaya gitu ya.
Begitu orang hati-hati, malah dibilangin apa? Ngapain hati-hati? Di sini bahaya, banyak orang kecelakaan. Udah kalau mau lewat sini celaka aja. Kan aneh gitu ya. Termasuk masalah kiamat, teman-teman sekalian. Ada yang mengatakan, udahlah Ustadz, kita itu mau berjuang bagaimanapun, kondisi umat itu begini. Nanti umat ini hanya mungkin menang kalau turun Imam Mahdi. Terus dalam bahasa dia, kita tunggu aja Imam Mahdi turun. Subhanallah. Teman-teman sekalian, antum baca zaman Islam. Tunjuk di masa siapapun. Kebangkitan itu tidak lewat manusia ajaib. Ya. Kebangkitan itu lewat proses perjuangan panjang. Pembebas Al-Aqsa itu bukan makhluk yang diturunkan dari langit di masa Perang Salib. Itu adalah generasi yang dibina, yang dididik. Bahkan lintas generasi kan. Dari generasinya Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, baru kemudian generasi Salahuddin. Memang kalau zaman-zaman keterpurukan, zaman-zaman ketidakberdayaan, zaman kita itu lemah dan kalah, manusia itu cenderung pengen adanya superhero. Gitu kan. Kita lagi dirampok, tiba-tiba muncul Superman. Kita lagi banyak utang, ya tiba-tiba datang siapa? Iron Man gitu kan. Minjemin 100 kan lumayan, 100 miliar. Kita itu pikirannya begitu teman-teman sekalian. Padahal nggak begitu. Ketika masa kejatuhan, sunnatullah kebangkitan itu adalah diupayakan dan diusahakan. Makanya para ulama itu ketika membahas Salahuddin, yang dibahas bukan Salahuddinnya, yang dibahas adalah Jail Salahuddin, generasi Salahuddin. Baik, kenapa kok bisa lari ke sini tadi? Kembalikan saya Pak Irwansyah ke jalan yang benar. Kemana tadi bahasanya? Antum ikut ke gocek juga ini kayaknya. Baik, kita lanjut ya. Berarti kita masuk ke sifat baqa. Kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat baqa? Baqa ini kekal. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat baqa itu apa maksudnya gitu? Huwa, dia adalah anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala baq. Bahwa kita berkeyakinan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu kekal. Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayah. Dan sesungguhnya kekalnya Allah itu tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahannya. Wa annahu la yazulu aslan wa la yalhaquhul adam. Dan dia tidak akan hilang pada asalnya, ya pada keberadaannya, dan tidak akan menimpa padanya ketiadaan. Fi waqtin minal awqat, dari waktu-waktu yang ada, ya. Pada waktu dari waktu-waktu yang ada. Jadi keyakinan kita sama persis dengan sifat kidamnya Allah Subhanahu wa taala yang ada tanpa awal, tanpa masa yang ketiadaan. Nah, baqa ini lebih kepada future, masa depannya gitu. Jadi kekalnya Allah itu kekal yang akan ada terus-menerus. Oh ya, Anda jadi ingat ikhwas kalian. Tadi itu bahas itu. Allah ketika di akhirat tuh menghancurkan semuanya kan? Ya, diganti dengan ruang yang beda dan termasuk waktu yang beda. Jadi satuan waktu yang nanti akan kita kenal di akhirat itu berbeda dengan waktu yang hari ini. Misalnya apa? 1 menit terdiri dari 60 detik. 1 jam terdiri dari 60 menit. Enggak begitu teman-teman sekalian. Setahun 12 bulan. Kita akan ketemu dengan tata waktu yang berbeda. Di mana Allah hikmahnya hendak menunjukkan bahwa waktu itu makhluk. Gitu kan? Makanya nanti di akhirat itu inna yauma inda rabbikum ka alfi sanati mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam bilangan kita. Jadi antum bisa bayangkan antum dalam 1 hari menikmati kenikmatan yang Masya Allah panjangnya itu nggak ketulungan. Antum kebayang nggak sih? Yang menyebabkan nikmat kita itu kadang nggak sempurna karena kita merasa waktu berjalan begitu cepat. Ketika kita itu lagi senang, lagi bahagia, ya Allah, kok tiba-tiba dari pagi sudah siang, siang sudah maghrib, pesta masih belum puas kalau sudah waktu malam kayak gitu kan, atau malah kebalikannya kayaknya, malam kok keburu subuh gitu kan, belum mandi lagi kan gitu ya. Pak Ustadz ngomongin apa? Kan gitu teman-teman sekalian. Nanti begitu di akhirat antum bisa kebayang kenikmatan yang ada di sana itu tak terbatas waktu, nggak ada batasan sama sekali. Ya kalau 1000 tahun itu kan Masya Allah gitu kan. Nah, sehingga kita memahaminya bahwa tidak mungkin waktu yang diciptakan di dunia ini membatasi keberadaan Allah. Karena waktu itu yang diciptakan Allah. Peredaran matahari, peredaran bulan, ya, kemudian tempo waktu yang ada, semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka logis kalau sang pencipta itu tidak ada batasan waktunya. Gitu ya. Karena memang waktu itu dia yang mengadakan. Gitu teman-teman sekalian, tadi yang sempat saya lupa. Kemudian itu sama ya dengan sifat baqa ini tadi. Kalau Allah itu di masa lalunya tidak mengalami masa ketiadaan,
di waktu yang akan datang juga sama. Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan, ya. Bahkan Allah taala mengatakan, kalian tidak akan mendapati dalam sunnahnya Allah itu perubahan. Jadi kalau sunnahnya Allah itu ketetapan Allah seperti peredaran matahari, bulan, kemudian ada sedih, ada senang, ada sakit, ada sehat. Itu saja tidak ada perubahan. Lalu bagaimana dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala? Baik, sedikit teman-teman sekalian supaya nanti kita bisa menyelesaikan di sekali pertemuan berikutnya sifat-sifat Allah, lalu kita pindah ke yang lain. Kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Bagaimana keyakinan dengan sifat mukhalafah, menyelisihinya dia Allah yang maha tinggi dengan makhluk-makhluk, makhlukat yaitu makhluk-makhluk, maksudnya hawadis itu sesuatu yang baru yaitu makhluk-makhluk. Dijawab di sini, huwa an na'taqida. Ia adalah bahwa kita berkeyakinan annallaha ta'ala la yushabihuhu syai'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan segala sesuatu apapun. La fi dzatihi, tidak pada zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak pada sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak pada perbuatannya. Subhanallah ya. Jadi keyakinan kita itu kepada Tuhan, itu keyakinan yang paling jelas teman-teman sekalian. Antum lihatlah konsep ketuhanan misalnya agama Nasrani sekalipun, itu masih ada tasybih. Tuhan itu disamakan dengan seorang laki-laki, punya tangan, punya kaki, punya anggota badan, dan seterusnya. Dalam mereka itu, dalam bayangan mereka sesosok. Nanti juga begitu dalam agama yang lain, ada yang tidak seterang itu gitu, tapi malah kabur. Tuhannya seperti apa nggak jelas. Sedangkan kita sedari awal, kita meyakini Allah dengan sifat yang sangat tegas dan jelas. Maka jangan dikaburkan dengan pertikaian-pertikaian yang nggak penting, teman-teman sekalian. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Terus kita berantem tentang cara duduknya Allah. Nah, di sini lihat bagaimana sifatnya Allah yang dia tidak sama dengan makhluk. La yushabihu syai'. Tidak menyerupai sesuatu apapun dengan dia. Artinya kalau antum dalam bayangan Allah itu masih seperti cahaya, ya nggak mungkin Allah seperti itu. Allah tidak seperti cahaya. Atau Allah misalnya sangat besar, yang digambarkan kakinya kalau ditaruh neraka langsung penuh. Ya, antum berarti nyamakan Allah dengan raksasa gitu kan. Cuma raksasa yang ada hari ini versi light gitu. Enggak begitu. La fi dzatihi, tidak pada zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak pada sifatnya. Maksudnya apa? Kita ketahui Allah melihat, tetapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita yang terbatas dan membutuhkan alat untuk melihat gitu ya. Jadi yang melihat itu teman-teman sekalian bukan mata kan? Yang melihat itu bukan mata. Mata itu alat melihat. Buktinya apa? Banyak orang yang tidur dan kemudian dia matanya terbuka. Saya itu punya teman kalau tidur matanya kebuka gitu. Itu kalau dikasih apapun nggak bangun dia. Kita apa ribut nggak. Tapi kalau kita lagi makan durian kebangun dia. Gitu. Karena hidungnya kemudian nyium gitu ya. Atau kalau ada orang ngitung duit langsung kebangun biasanya gitu. Itu kan matanya melihat. Atau ada orang yang telinganya terbuka. Ketika dia tidur atau pingsan atau dalam kondisi lalai, orang ngomong nggak dengar. Ini membuktikan kalau yang mendengar itu bukan telinga, itu alat gitu ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala alat-alat atau perangkat untuk mendengar. Tidak pada sifatnya. Ya, Allah Maha Kuasa, kekuasaannya tidak sama dengan kita. Allah Maha Kekal, kekalnya tidak sama dengan barang abadi yang punya kita miliki. Wala fi af'alihi, dan tidak juga pada perbuatannya. Ya, perbuatan maksudnya apa teman-teman sekalian? Allah itu ketika berbuat nggak sama dengan makhluk. Dalam segala hal. Misalnya apa? Kita bergerak, berbuat lewat asas kepentingan kan? Misalnya kita kenapa kerja? Ya karena kita butuh supaya nanti digaji, gaji itu untuk penghidupan kita. Sedangkan antum nggak bisa berpikir begitu. Allah kenapa nyiptakan dunia? Karena Allah itu punya proyek untuk menciptakan dunia, SOP yang harus dipatuhinya supaya dia jadi Tuhan. Kalau dia tidak menciptakan dunia, Allah tidak dijadikan Tuhan. Nggak begitu. Itu sifat jaiznya Allah. Sehingga antum ketika jadi manusia, semata-mata karena Allah memberikan nikmat itu kepada antum. Nggak ada Allah misalnya tekan kontrak dengan siapa gitu, nanti harus diciptakan orang yang namanya Ahmad Syahrin Thorik, gitu kan. Yang Thoriknya ini 2 bulan belum haji, gitu kan. Ini Syahrin ya, bukan Syahroni ya, apalagi Syahrini. Ya, gitu. Itu kan nggak ada teman-teman sekalian. Ketetapan itu nggak ada. Jadi semuanya terjadi karena Allah berbuat semaunya. Kita berbuat semaunya nggak bisa, ya karena kita akan melanggar undang-undang, aturan dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, itu sedikit sepintas sekilas pembahasan tentang akidah, dan insya Allah nanti masih kita pertajam di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi ilmu kita yang kita pelajari di malam hari ini, ilmu yang menuntun kepada khasyah, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.